Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur, bersukacita untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mika. Mika pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pergumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang yang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi yang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ini adalah bagaimanakah peristiwa kegersangan, kekeringan yang terjadi di antara umat-umat Tuhan. Dan Nabi Mika ini adalah utusan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Dan dia hidup di tengah-tengah umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami kemerosotan rohani atau kemerosotan secara moral ya di dalam pembacaan Mika pasal yang ke-7 ini. Oleh sebab itu saya memberikan tema firman Tuhan naik di tengah penurunan. Nabi Mika hidup di tengah-tengah umat Tuhan yang sangat memiliki kemerosotan secara moral, memiliki kemerosotan secara rohani. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Mika, dia sebagai seorang yang tahu firman Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mengalami kesedihan, tetapi ketika Mika melihat situasi dan keadaan yang mengelilinginya ini adalah sangat mengerikan, sangat menyedihkan, mengalami kekeringan, ya. Nah, penurunan di sini berbicara tentang kemerosotan rohani, berbicara tentang kemerosotan moral umat-umat Israel. Dan yang dilihat oleh Nabi Mika ada di sekitarnya, ada di lingkungannya di mana dia berada. Dan bentuk-bentuk penurunan moral umat-umat Israel yang tertulis di dalam pembacaan kita hari ini adalah dikatakan orang yang saleh sudah hilang kesalehannya, orang yang jujur tiada lagi didapatinya. Tangan mereka lebih cepat berbuat jahat dibandingkan dengan berbuat baik. Pengadilan dikatakan bisa disuap, kebenaran mudah diputar balikkan. Bahkan dikatakan pemimpin atau pembesar itu mereka mengambil keputusan apapun juga itu sekehendak hatinya, semaunya mereka. Jadi sudah tidak ada lagi hal-hal yang baik yang dilihat oleh Nabi Mika. Tentu saja ini menjadi sebuah hal yang sangat menyedihkan atau memprihatinkan Bapak Ibu ya. Nah, dan Nabi Mika ini dengan segala yang dilihat bagi dirinya secara manusia sangat menyesakkan hati, menyakitkan matanya, telinganya yang menyaksikan sehari-hari dengan kejahatan, yang menyaksikan ketidakadilan, yang menyaksikan hal-hal yang tidak enak dilihat. Ya, apalagi Tuhan yang memandang kejahatan mereka. Kekeringan yang menggambarkan tentang kegersangan rohani, kemerosotan rohani umat-umat Tuhan ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita.
Kita yang hidup ya, kita yang hidup di akhir zaman ini juga diperhadapkan di lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dimana mungkin kita tidak dapat membendung. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, tidak bisa berbuat sesuatu. Satu misal Bapak Ibu bahwa hal-hal yang jahat yang ada terjadi di sekitar kita, yang banyak sekali mengalami penurunan moral bahkan juga secara rohani ya. Satu misal adalah kalau di berita di televisi, di media sosial ya, pembunuhan dan mutilasi saat ini begitu banyak berita yang diberitakan. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tragis, yang menakutkan, yang mengerikan. Anak bisa dengan mudah membunuh orang tua. Sebaliknya orang tua bisa memotong-motong tubuh anaknya hanya karena marah atau hanya karena dendam. Seorang anak karena keinginannya tidak dipenuhi, dia juga berani membunuh orang tua, berani membunuh kakak. Ini adalah sesuatu yang sangat jahat. Ini membuktikan bahwa kekeringan rohani, juga kekeringan moral, penurunan moral sangat-sangatlah dahsyat di akhir zaman ini. Dan kita melihat berita-berita yang jahat demikian, itu sudah bukan menjadi sebuah hal yang asing bagi kita. Contoh yang lainnya lagi, bagaimanakah penurunan moral ya, akhlak manusia saat ini sudah banyak sekali mengalami penyimpangan-penyimpangan. Contoh juga adalah LGBT ya, bagaimana hubungan sesama jenis saat ini marak terjadi, bukan hanya di luar negeri, bahkan di Indonesia ya, yang disebut sebagai negeri timur pun saat ini sudah banyak sekali pasangan-pasangan yang menyimpang, yang mereka menganggap itu adalah hak asasi mereka, tetapi di hadapan Tuhan itu sangat jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia saat ini benar-benar menjadi seperti Sodom dan Gomora. Kalau Sodom dan Gomora di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Mereka yang berbuat jahat, mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan penyimpangan-penyimpangan kebenaran dan menjadi perbuatan dosa, itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa ya. Nah, tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, itu juga kelak akan terjadi di akhir zaman ini. Kemerosotan moral, kemerosotan akhlak manusia di akhir zaman ini juga tentunya memberikan dampak atau pengaruh yang sangat besar bagi gereja-gereja Tuhan jika kita sebagai orang percaya tidak waspada. Bagaimanakah sikap kita melihat situasi dan keadaan penurunan moral yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan adalah kita harus bertindak, harus tetap naik ya. Naik di sini artinya meningkatkan diri dan menjadi lebih baik, sekalipun lingkungan itu memberikan pengaruh atau dampak yang tidak baik. Kalau kita tidak memiliki firman, kalau kita tidak memiliki sikap, maka apa yang terjadi di sekitar kita itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau secara rohani di dunia ini menawarkan atau mempertontonkan hal-hal yang dosa, berlawanan dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, maka kita anak-anak Tuhan, kalau mereka semakin merosot, maka kita yang punya iman harus semakin naik ya. Naik dengan kita meningkatkan hidup kita, hidup rohani kita menjadi lebih baik dari yang lain, juga dari hari sebelumnya. Dengan cara apa? Meningkatkan iman kita. Meningkatkan iman kita dengan cara kita menambahkan kualitas doa kita kepada Tuhan. Mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Kita memiliki hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang akan menjaga anak-anak Tuhan, yang akan menjaga kita untuk dapat bertahan melawan godaan-godaan dunia yang semakin merosot di akhir zaman ini. Kemudian kalau kita mau naik, maka kita juga harus menjauhi dosa dan hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan, kalau kita berdoa, membaca firman, tentu saja
dekat dengan Tuhan itu akan memberikan hati kita memiliki kepekaan yang mana yang bisa atau boleh kita lakukan, yang mana yang tidak. Demikian juga penuntun yaitu Alkitab sebagai firman Tuhan itu juga terus menuntun kita apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kemerosotan dan kejahatan dunia ini. Kemudian kita juga kalau kita mau supaya tetap naik di tengah-tengah kemerosotan dunia ini adalah kita juga harus menjaga supaya kita tidak mudah terbawa oleh pengaruh dunia ini, kejahatan lingkungan kita. Maka kita harus menjaga pergaulan dengan orang-orang yang tepat. Karena kalau kita mempunyai pergaulan yang tidak tepat, maka orang-orang terdekat yang ada di lingkungan itu pasti besar kemungkinannya memberikan pengaruh di dalam hidup kita. Kalau yang mereka lakukan adalah hal yang tidak baik, maka pengaruhnya kepada kita juga bisa membuat kita buruk seperti mereka. Kebiasaan yang baik itu bisa hancur oleh pergaulan yang buruk dikatakan. Oleh karena itu kita harus menjaga pergaulan kita. Kalau kita saat ini ada di zona kerohanian kita itu baik, jagalah supaya kita tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik tetapi memiliki orang-orang yang tepat yang bisa terus mendukung kita tetap naik secara rohani. Tujuannya apa? Supaya iman kita itu tetap terjaga, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa, supaya kerohanian kita terus naik. Sekalipun di lingkungan kita merosot, tapi lingkungan yang semakin merosot itu akan kita jadikan cermin, pelajaran, supaya kita tidak menjadi seperti mereka, tetapi kita menjaga hidup. Karena di akhir zaman ini kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, menjemput orang-orang yang siap, yaitu orang-orang yang punya iman, orang-orang yang menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu nasihat firman Tuhan di dalam kitab Hagai 1 ayat 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu, memperhatikan keadaan bukan hanya kita sehat atau sakit, tetapi secara rohani, apakah keadaan rohani kita saat ini baik, ataukah keadaan rohani kita sementara menurun? Tetapi apa yang menjadi nasihat firman Tuhan waktu dikatakan perhatikan keadaanmu, mari kita memperhatikan hidup rohani kita supaya terus naik. Sekalipun lingkungan kita merosot, menurun, tapi kita orang-orang yang beriman naik, memiliki kerohanian yang meningkat, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tindakan kita supaya kita itu terus dapat naik di dalam Mika 7 ayat yang ke-7 dalam pembacaan ini adalah kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Ini yang akan membuat kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan sekalipun ada banyak godaan yang mengelilingi di sekitar kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus naik bersama dengan Tuhan, meningkatkan kualitas iman kekristenan kita supaya kita dapat bertahan sampai akhir hidup kita dan Tuhan tetap mendapati kita setia. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Saya bersyukur, berterima kasih buat Bapak Ibu yang senantiasa dengan setia mengikuti renungan 79, di mana Bapak Ibu dapat mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus ataupun menceritakan tentang kesaksian, mujizat ataupun pemulihan keluarga, Bapak Ibu dapat menghubungi dalam nomor WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama karena kita percaya hidup saling membangun, saling menguatkan itu adalah sebagai bentuk kita keluarga Allah. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Oleh sebab itu kami umat-umat Tuhan, kami rindu kehidupan kami terus bertumbuh semakin naik seperti kata firman-Mu dan renungan pada hari ini, sehingga kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menerima firman Tuhan ini, mendorong mereka untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak, kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu, haleluya, puji Tuhan, amin.